Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Rekan-rekan sekalian, lahir dengan banjirnya perangkat gadget di sana-sini membuat anak-anak kita akhirnya memiliki interaksi yang intens dengan teknologi ini. Lalu, bagaimana agar interaksi yang begitu dekat tersebut tidak menyebabkan kecanduan gadget pada anak-anak kita? Melalui tayangan kali ini akan kita bahas bersama mengenai gadget dan anak. Namun sebelum itu, jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk subscribe channel ini, klik tombol loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terkini yang akan disuguhkan melalui channel ini. Sebuah penelitian yang dipublish dalam sebuah jurnal ilmiah menunjukkan bahwa sebanyak 70% orang tua memberikan gadget pada anak usia 6 bulan sampai 4 tahun ketika orang tua sibuk. Penelitian lain menyebutkan sebanyak 65% orang tua memberikan gadget pada anak untuk menenangkan anak di tempat umum. Sebanyak 25% orang tua meninggalkan anak sendirian dengan gadget menjelang tidur. Dan 94% anak usia TK, usia 4 sampai 6 tahun sudah biasa menggunakan gadget. Artinya, interaksi antara anak-anak kita dengan gadget tidak terelakkan lagi. Untuk itu, dibutuhkan digital parenting yang tepat sebagai panduan orang tua di zaman digital ini. American Academy of Pediatrics membuat batasan-batasan penggunaan gadget pada anak. Ada 3 batasan yang dikemukakan. Yang pertama, untuk usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak jangan sampai terpapar oleh gadget. Baik itu hanya didengarkan audionya, atau bahkan ditontonkan dengan visualnya. Maka di usia 0 sampai 2 tahun ini, American Academy of Pediatrics menyarankan jangan sampai anak disentuhkan atau terpapar dengan gadget yang ada. Yang kedua, anak usia 3 sampai 5 tahun. Pada usia ini, anak sudah boleh menggunakan gadget untuk program edukatif dengan tetap pendampingan orang dewasa atau orang tua dan maksimal penggunaannya adalah 1 jam sehari. Batasan yang ketiga yaitu untuk usia 6 tahun ke atas bagi anak-anak. Di usia ini anak-anak sudah boleh diberikan gadget untuk program edukatif dan orang tua harus tahu apa yang ditonton oleh anak, maksimal digunakan 2 jam dalam sehari. Batasan-batasan ini digunakan untuk mengontrol anak-anak kita, agar jangan sampai anak-anak kita terlalu lama menggunakan gadget sehingga berdampak buruk munculnya screen dependency disorder atau ketergantungan anak kepada layar gawai atau layar gadget yang itu termasuk dalam gangguan pada anak. Dampak negatif dari penggunaan gadget tidak terelakkan lagi. Anak-anak yang memiliki kecanduan dalam penggunaan gadget maka akan mengalami dampak-dampak negatif yang ada. Seperti diantaranya mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Ada juga anak-anak yang karena dampak gadget maka dia menjadi malas dalam bergerak. Kurangnya perhatian kepada lingkungan sekitar. Perkembangan otaknya pun juga mengarah kepada perkembangan yang negatif, sehingga juga berdampak negatif pada karakternya. Di samping itu, anak yang memiliki kecanduan pada gadget juga mulai timbul permasalahan-permasalahan dalam belajar. Sulitnya bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar, serta yang paling parah adalah menyebabkan depresi di masa anak-anak. Hal ini tentunya harus kita cegah. Bagaimana kita mengontrol anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita
kecanduan gadget atau memiliki interaksi lebih dengan gadget. Ada beberapa tips pencegahan anak supaya tidak kecanduan gadget. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan adalah batasi durasi penggunaan gadget. Kita batasi anak-anak kita dalam durasi penggunaan gadget. Bisa sesuai dengan arahan dari American Academy of Pediatrics tadi. Ini batasan-batasan menjadi patokan bagi kita bersama sehingga anak-anak kita memiliki batasan penggunaan gadget. Yang kedua, tips selanjutnya adalah jadwalkan dan sepakati penggunaan gadget. Kita harus menjadwalkan bersama anak kita dan menyepakati penjadwalan yang ada. Semisal dalam satu hari ini 1 jam penggunaan gadget. Maka jadwalkan apakah akan dilaksanakan pagi, siang, sore, atau malam. Atau dalam 1 minggu berapa jam yang harus dia gunakan. Dan jadwal yang ada itu harus disepakati bersama dan dipatuhi bersama, baik oleh kita selaku orang tua dan juga oleh anak-anak kita. Yang ketiga, beri akses terbatas penggunaan gadget. Anak-anak tentunya harus tetap dibatasi. Akses-aksesnya pun harus akses-akses yang sesuai dengan tahapan usianya. Jangan sampai anak-anak kita itu kebablasan menonton tontonan-tontonan atau menggunakan permainan-permainan di gadget yang tidak sesuai dengan batasan usianya. Maka beri akses terbatas penggunaan gadget. Yang keempat, untuk mencegah anak kecanduan gadget adalah tetapkan wilayah bebas gadget. Di rumah kita harus memiliki wilayah bebas gadget. Misalkan di area keluarga, kita tentukan itu sebagai wilayah bebas gadget. Setiap anggota keluarga, baik itu orang tua dan anak, ketika ada di tempat itu, maka semuanya tidak boleh menggunakan gadget. Dan semua harus menyepakati dan mematuhi itu. Kelima, tips yang bisa kita gunakan adalah ajarkan pentingnya menahan diri menggunakan gadget. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya menahan diri ketika belum waktunya menggunakan gadget, belum saat jadwalnya, maka bagaimana dia menahan dirinya jangan sampai dia menggunakan gadget sebelum waktunya. Tips yang keenam, buat anak sibuk bermain selain gadget. Jadikan permainan-permainan yang ada di lingkungan sekitar menjadi permainan yang menarik bagi anak. Sehingga fokus anak tidak hanya pada gadget dalam bermain. Banyak permainan-permainan tradisional yang bisa digunakan seperti kelereng, kartu, dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya lebih bagus untuk tahapan perkembangan anak daripada anak fokus kepada gadget. Yang ketujuh, jangan jadikan gadget sebagai babysitter. Kita terkadang menjadikan gadget sebagai babysitter. Gadget sebagai pengasuh bagi anak. Sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan gadget. Akibatnya ketika anak sudah kecanduan gadget, kita sendiri yang kebingungan. Karena optimalisasi perkembangan anak akhirnya terganggu. Maka jangan sampai menjadikan gadget sebagai babysitter anak. Tip yang kedelapan adalah jangan gunakan gadget untuk menenangkan anak. Ketika anak kita tantrum, anak kita nangis, maka jangan jadikan gadget itu sebagai alat penenang bagi anak. Karena kalau ini kita lakukan, maka anak akan terbiasa dengan gadget. Ketika dia marah, ketika dia tantrum, ketika dia nangis, maka mau tidak mau anak akan berhenti ketika sudah ada gadget. Ini juga akan menjadi hal yang bisa menyebabkan anak kecanduan gadget. Tips yang 9 yang harus kita lakukan adalah beri teladan penggunaan gadget. Kita harus memberikan teladan bagi anak-anak kita bagaimana penggunaan gadget itu. Jangan sampai kita berharap anak kita tidak kecanduan gadget, tapi justru kita lebih banyak menggunakan gadget di rumah. Sehingga kita lupa untuk bisa menemani anak kita. Kita hadir bersama anak-anak kita, main bersama, atau mungkin sharing-sharing bersama, sekedar cerita-cerita pengalaman-pengalamannya dalam sehari ini dia ngapain aja. Ketika kita tidak bisa memberikan teladan, maka jangan berharap anak-anak kita dijauhkan, dibebaskan dari kecanduan gadget. Perlu diingat oleh rekan-rekan sekalian, satu keteladanan lebih berharga,
daripada 1000 kata-kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.